mengambil decision making bakal dihalangi oleh teman-teman dari Egos. Udah mulai kelihatan juga di sini masih bisa coba ditataki terus, masih berlindung di balik Glual juga, tapi yang perlu diingat adalah circle juga sudah masuk ke circle ketiga yang artinya ini semakin sakit lagi dan tentunya hujanan-hujanan peluru pun tak henti-henti diberikan ke arah bawah, ditujukan untuk teman-teman dari tim nomor 9. Gimana dan seperti apa cara yang akan mereka tempuh karena Bakpao bahkan sudah tumbak terkena dan di sana nggak mungkin untuk tertolong, terpick off dan akhirnya terculik begitu aja. Axwos berhasil dapetin satu dan dia melihat lagi di sebelah kanan ada yang mencoba melarikan diri, tapi harusnya itu bakal menjadi santapan empuk untuk mereka yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Tidak bisa lepas dari genggamannya karena kemanapun tim nomor 9 ini ingin pergi tentunya sudah bisa dipastikan ada yang menjaga. Dan kali ini tinggal menunggu waktu sampai akhirnya mungkin tim nomor 9 digigit oleh zona dan harus cukup puas di posisi ke-10 Haji Sven. Tapi di lain sisi gue cukup senang dengan progres yang dimiliki oleh teman-teman yang berada di hari ini karena kita udah bisa melihat ada yang melakukan rotasi yang lambat, ada yang langsung masuk ke inti zona. Ini benar-benar membuat mereka itu terlihat grow-nya, Pak. Terlihat sekali perkembangannya secara kompetitif as a player gitu. Tapi ini bakal jadi satu ancaman juga dan juga penghalang untuk teman-teman dari Agwas. Karena kondisinya dia udah terponis. Di arah atas bakal coba ditataki dari arah bawah. Coba dihajar. Diberikan perlawanan yang cukup sengit juga. Jars ini masih bersama Anggara juga tanpa henti-hentinya memberikan agresi. Udah pas banget di open field bakal coba di-pick satu persatu. Satu udah mati, satu udah kedok. Bakal coba dihajar juga. Eliminasi berhasil diamankan oleh Dili juga. Dili coba tembak-tembak terus dengan dia punya parafal. Tatakin lagi. Masih punya Glual tapi musuhnya tentunya nggak bakal punya banyak kesempatan karena Dili dan juga teman-temannya benar-benar tidak main-main untuk memberikan agresi yang amat sangat luar biasa. Sulit untuk musuhnya menghindar dan juga selamat dari genggaman mereka. Ya emang kebetulan juga circle udah maksa tim nomor 6 berjalan dan tidak ada waktu banyak lagi untuk selamat karena Dili masih mantau dengan cukup jeli dan kondisinya di samping juga udah ada tim lain yang bisa memanfaatkan momentum ini. Udah buka Glual bahkan, dan kalau seandainya dia terlalu lama di sini bisa jadi fatal, tapi tentunya Dili masih bisa mendapatkan opportunity-nya. Iya, dan gue sangat menyayangkan ya pergerakan dari teman-teman Anggara dan juga yang lainnya karena mereka udah dapat 3 orang tapi mereka greedy untuk mengejar orang yang sudah lari ke arah belakang sampai akhirnya mereka telat untuk masuk ke dalam zona dan peperangan yang mereka buat memancing tim lain untuk bergerak ke arah mereka sehingga 2 orang dari tim mereka berhasil di pick off, Haji Sven. Yes, dan sekarang kita akan melihat Bu dan juga kawannya satu lagi yang tersisa di sini masih ada di dalam rumah sabun, tapi dia juga harus mantau beberapa player lain dan juga off angle yang harus diperhatikan. Kondisi yang udah tidak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan karena emang udah agak terlock juga, ditambah kurangnya personil ini akan menjadi satu hambatan untuk mereka. Harusnya menjadi satu hambatan karena memang dari segi resource mereka nggak kurang-kurang banget, tapi dari advantage yang dimiliki oleh lawannya yaitu berupa manpower ini jelas bakal benar-benar ngebuat mereka memikirkan bagaimana caranya bertahan dari serangan musuhnya yang masih cukup lengkap 4 orang. Tapi kalau kita lihat di 13 menit yang sudah akan berjalan menuju 14 menit tersisa 8 tim dan juga 26 orang yang bertahan dan mereka semua sedang bercoba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya yang dimana komponnya sudah dimiliki oleh tim yang sudah ada di dalam zona terlebih dahulu, Haji Sven. Yo, Ming di sini mulai coba memberikan agresinya, berhasil menculik 1 orang juga. Buka Glual untuk memberikan perlawanan dan juga pertahanan, tapi Ming harus mereset dulu, recover dulu health point-nya dan kondisi kali ini udah sangat-sangat sengit. Minim juga zona tapi Bichan masih memberikan agresi balik dan juga memberikan serangan balasan. Tentunya Bichan masih bisa berlindung di balik pos merah tentunya walaupun Jayare udah juga terlihat harus kehilangan nyawanya di sana terkena dan masih ada juga Sphinx juga harus memantau kondisi sekitar karena circle udah semakin tipis, udah terlihat cukup sulit. Bichan masih bisa memberikan off angle yang bagus juga, catakin begitu saja dengan scoop kali 4 dengan dia punya Kingfisher, tapi dia harus mikir di sebelah kirinya ada siapa karena udah bakal ada banyak penumpukan. Terlihat tadi Ichan juga mau nggak mau harus melawan dan juga menjawab serangan-serangan yang datang. Ditambah ada Sphinx lagi yang masih bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menculik player-player yang ada, Bung Skylar. Ya, dan kali ini ada satu Skylar yang cukup bagus juga sudah diaktifkan dan sudah mulai terasa atmosfer di belakang kita cukup panas dan tersisa 5 tim dan 15 orang yang bakal bertahan di 15 menit yang sudah berjalan. Zona akan bergerak 6 detik dari sekarang, Haji Sven.
Ya, kalau ngelihat zona yang kayak gini, orang-orang yang di pinggir zona akan minim sekali kesempatan untuk selamat. Tapi tentunya mereka masih akan berusaha sekuat tenaga. Apalagi teman-teman yang emang udah kekurangan secara jumlah personil. Sphinx dan juga Bichan masih berusaha sekuat tenaga untuk bikin gimana caranya mereka bisa menjegat dan juga menghadang orang-orang yang baru mau coba masuk ke dalam zona selanjutnya. Dimana terlihat satu orang di sana di arah pojok sebelah kanan. Tapi ternyata Sphinx harus terculik. Bichan masih terlihat mendapatkan satu orang di sana. Terpick off, tapi ada pelontar dari satu player yaitu Adam. Berhasil dapetin satu, bakal coba diamankan. 5 poin kill udah didominasi begitu saja. Bagus sekali Adam bersama teman-temannya mulai ngelawan. Rastaknya dan meledakan dirinya sendiri dengan pelontar dan bahkan coba dibalikin roll sisa sendiri aja. Nge-double vector, masih punya Chrono. Bakal coba lawan sedikit lagi, coba tembak-tembak lagi. Loncat sedikit tapi dia udah kemakan zona. Udah let's go. Sudah sisa satu tim lagi di sana Jay dan kawan-kawan. Tadi lu bisa lihat ya, satu play yang sangat luar biasa, pengorbanan dari salah satu timnya Willy untuk mendekat ke arah lawannya, di mana sebenarnya lawannya itu lebih siap karena mereka menang jumlah. Tapi M79-nya connect ke arah dua orang sekaligus, walaupun harus menumbangkan dirinya, tapi setidaknya advantage lagi dipegang kembali pada teman-temannya. Betul sekali, dan ini yang menjadi satu catatan penting adalah setiap player yang di belakang mereka dapat pelajaran berharga untuk match pembuka kita di Purgatory ya. Dan gimana mereka menjaga kompon mereka tanpa kehilangan kesempatan untuk dapetin kill juga ya. Dan tentunya tadi priority dan juga decision making yang dilakukan orang yang menggunakan M79 menurut gue itu sangat jeli ya. Karena gue yakin mereka melakukan hal tersebut bukan tanpa perhitungan yang jelas. Karena kalau lu lihat sendiri tadi M79-nya itu dia maju ketika orang sudah tersisa 8 orang aja Pak. Jadi dia udah tahu musuhnya yang di depan kita. Kalau kita bisa take down 2 orang artinya bakal menjadi 3 lawan 2. Betul, jadi emang dia udah bisa punya decision making yang harus dimaksimalkan kayak gitu ya. Di momen-momen tersulit seperti itu. Dan bahkan kayak kita bisa lihat di rekap ulang di highlight kita ini beberapa tim akhirnya harus terhadang oleh move mereka sendiri karena terlalu lama mempunyai decision making gitu. Kayak contohnya ini nih ya. Iya, dan ini menurut gue menjadi satu poin yang sangat dirugikan untuk mereka. Mereka terlalu greedy, mereka udah dapetin 3 poin eliminasi. Mereka tinggal masuk ke dalam zona. Di kompon yang mereka ingin tuju itu nggak ada orang. Tapi hanya perkara ngejar 1 orang, akhirnya 2 orang dari mereka berhasil terpick off. Itu harganya mahal banget karena tidak ada revival system juga. Tapi anyway, itu adalah decision making yang bagus banget di waktu yang sangat sempit dan juga keputusan yang cepat dilakukan. Jadi menurut gue so far so good sih. So far so good, dan tentunya kita juga bakalan lanjut lagi ya kan seru-seruan bareng bersama teman-teman host kita yang sudah siap nih ya kan. Gue juga jujur excited banget ini untuk seru-seruan lagi sama teman-teman host kayak ada Kak Sabila, ada Kak John Martin juga. Jadi kayaknya langsung kita kasih aja ke mereka. Teman-teman host silakan. Gokil! Gila, tepuk tangan dulu dong buat round pertama kita. Wow, bener-bener seru keren banget. Yes, pastinya Kak John, karena tadi kita udah melihat round yang panas banget. Ya. Kita sudah melihat pastinya semua player di belakang kita sudah memberikan yang terbaik. Keren. Kak John. Wow. Sampai Tapi F-nya. aku penasaran banget, aku pengen nanya nih sama tim Eagle Force, yaitu ada manajer Angel dan juga Coach Fayat. Karena dari tadi tuh kayak lagi berunding-runding. Ngobrol ya mengenai permainan tadi para players ya. Gimana Coach kalau tadi? Ya betul, dan kita ada di map Purgatory, tentunya map paling luas dari 3 map yang ada sejauh ini di scene kompetitif. Dan sudah terlihat banget ya bagaimana permainan dari ke-48 orang yang ada hari ini tuh benar-benar full taktis, begitu sabar. Bahkan sampai di menit keberapa tadi? Menit ke-10. Menit ke-10 itu belum terjadi engagement yang berarti antara satu tim dengan tim yang lainnya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi nih Ya. Kak John. Mending langsung aja Kak John kita umumin MVP-nya. Betul, langsung saja. Siapakah MVP di round pertama kita? Dan ternyata MVP